Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Sofyan Asori. Saya dosen di Prodi Hukum Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata di Universitas Bumigora. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi dengan bobot 2 SKS. Hukum Pidana Ekonomi mempelajari konsep, asas, teori, ruang lingkup, dan perkembangan hukum pidana ekonomi sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana di bidang ekonomi. Mata kuliah ini membahas pengaturan, kebijakan, pertanggungjawaban pidana, pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi, serta peran hukum pidana dalam melindungi kepentingan negara, dunia usaha, dan masyarakat. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran singkat yang diadakan di kelas untuk mata kuliah Hukum Pidana Ekonomi dengan sub pembahasan tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian atau jenis dari tindak pidana ekonomi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabar? Baik. Siap mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap. Anda yang paling belakang, kenapa diam? Ngantuk? Supaya membangkitkan rasa semangat kita belajar di sore hari ini, mari saya minta kepada saudara-saudara untuk berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Ya. Berdiri. Saya yakin saudara-saudara di sini itu telat. Telat. Baru telat 2 menit. Ada toleransi. Silahkan. Ya, silahkan ya. Silahkan ya. Nah, saya percaya ya, saudara-saudara di sini menghafal dan mengetahui, jelas kalau sudah menghafal otomatis mengetahui lagu Garuda Pancasila ya. Kita nyanyikan bersama-sama, oke? Oke, mulai. Baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, pada pertemuan ke-7 ini, kita akan membahas mengenai salah satu jenis tindak pidana ekonomi. Ya. Jenis yang kita bahas pada hari ini yakni mengenai tindak pidana korupsi. Yang dimana di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi jenis-jenis tindak pidana ekonomi, ya. Sekarang saya ingin menanyakan kepada salah satu di antara kalian mengenai, sebutkan saja 2 jenis tindak pidana ekonomi selain tindak pidana korupsi. Siapa yang sanggup di sini? Anda kurang sopan duduknya, ya? Ya, baik. Yuda, ya, apa ya? Silakan. Jenis-jenis tindak pidana ekonomi itu ada 2, yaitu tindak pidana perbankan dan tindak pidana perpajakan, Pak. Oke, tepuk tangan buat Yuda. Jenis yang lain tentu saja banyak, bukan hanya 2, tetapi dikarenakan saya meninstruksikan kepada Yuda, sebutkan 2 saja. Alhamdulillah Yuda sudah bisa jawab. Baik, tanpa panjang lebar ya.
satu lagi pertanyaan dari saya. Ya, kemarin kita membahas mengenai karakteristik di dalam tindak pidana ekonomi, yaitu tindak pidana ekonomi itu sebagai tindakan yang dijuluki white collar crime, kejahatan berkerah putih. Ya, kenapa demikian? Apa alasannya? Anda? Apa alasannya? Kejahatan berkerah putih. Kasih mic-nya dong. Ya, apa alasannya? Ya, apa? Karakteristik tindak pidana ekonomi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektual yang baik. Baik, bagus sekali. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai topik tindak pidana korupsi. Ada yang pernah mendengar istilah tindak pidana korupsi? Jelas ada kan? Jelas pasti. Kalau tipikor sama enggak dengan tindak pidana korupsi? Sama enggak? Tipikor dan tindak pidana korupsi? Sama, luar biasa ya. Baik, ya. Sebelumnya ya kita tentu terlebih dahulu melihat bagaimana pengertian dari yang namanya korupsi ya. Secara etimologis kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corrumpere yang berarti rusak, busuk, menyimpang atau merusak. Nah, ngeri juga ya. Ya, sudah busuk, menyimpang. Ini jelas dengan diksi-diksi seperti itu bahwa kita mengenal korupsi itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, guys, ya. Korupsi ini ya memang kalau kita melihat sama artinya dengan suatu kebohongan ya. Itu namanya korupsi ya. Makanya tidak heran banyak pakar mengatakan korupsi itu adalah akar dari kejahatan-kejahatan ekonomi lainnya. Sama dengan kebohongan. Saya ingin mengutip pepatah Arab ya yang mengatakan bahwa ya dalam bahasa Arabnya ra'sul dzunuba al-kadzibah. Pangkal dari dosa itu adalah kebohongan. Begitu juga dengan korupsi. Korupsi itu merupakan akar dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Ya, sepakat? Sepakat? Oke. Kita lihat bagaimana pendapat dari Andi Hamzah mengenai korupsi. Ternyata korupsi itu, kata beliau, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Ya, merugikan kepentingan negara, masyarakat, atau pihak lain melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. Kemudian Romi Sasmita menyampaikan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kelompok atau korporasi ya yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Kemudian yang disampaikan oleh Jeremy Pompe, saya minta Anda bacakan. Ya, apa pendapat Jeremy Pompe mengenai korupsi itu? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan abuse of exclusive power untuk keuntungan pribadi. Nah, oke, tepuk tangan. Nah, kita lanjut ya. Bahwa bagaimana perspektif di dalam hukum positif kita mengenai korupsi. Ya, di dalam undang-undang ya mengenai pengertian korupsi. Ya, kalau kita melihat undang-undang yang sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Yang sebelumnya pengaturan tersebut itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ya. Pada rangkaian pengertian yang ada di dalam pasal per pasal tersebut, ya, saya bisa menyimpulkan bahwa pengertiannya tersebut adalah korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan jabatan, ya, kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara maupun kepentingan masyarakat ya. Nah, seperti itu yang namanya korupsi. Nah, adapun ruang lingkup tindak pidana korupsi saudara-saudara ya. Ada ruang lingkupnya itu apa saja? Yaitu adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. Nah, inilah yang dijadikan alasan kenapa korupsi itu sebagai bagian daripada tindak pidana ekonomi. Karena jelas motifnya, akibatnya adalah mengenai merosotnya keuangan negara, merosotnya perekonomian negara. Nah, berbicara mengenai rangkaian kerugian perekonomian negara atau keuangan negara itu diatur di dalam hukum positif kita. Yang saya bicarakan itu adalah, kalau bicara hukum positif ada dua, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Ya. Di situ mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, ya, dan penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini yang paling umum sering terjadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, ya. Kemudian yang kedua yaitu tindak pidana suap, ya. Kalau sudah paham apa itu suap, ya? Suap, ada yang bisa mendeskripsikan suap itu seperti menggunakan bahasa saudara, ya. Silahkan, apa yang saudara pahami tanpa melihat slide, ya. Percaya bahwa kalian itu bisa mendeskripsikan itu suap itu seperti apa. Ini kan bahasa yang tidak kemarin-marin kita dengar. Bahkan dari kecil kita sudah mendengar kata suap. Suapa memai. Suapa memai. Kira-kira seperti ini, hanya sebatas just kidding, ya. Suap itu apa? Oh, silahkan. Ya. Ya, jadi yang saya pahami mengenai suap itu mengiming-imingkan sesuatu ke penerima suap gitu, Pak Dokter. Luar biasa jawaban dari Adrian. Ya, Adrian, dari mana, Nak? Saya dari Lombok Timur. Dari Lombok Timur, ya. Mantap Adrian, ya. Insya Allah IPK-nya 4, ya. Ya, oke, baik. Nah, itulah suap. Nah, ternyata ada yang namanya gratifikasi juga. Gratifikasi dan suap itu berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara-saudara, apa perbedaan gratifikasi dengan suap? Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa? Gratifikasi mirip sekali, tipis perbedaannya. Tipis perbedaannya. Silakan Anda baca perbedaannya. Pasti Anda bisa. Silakan Anda baca deskripsi yang ada di sini, pengertian yang ada di sini, pasti bisa mengutarakan perbedaannya itu di mana. Ayo, siapa yang bisa? Silahkan. Wah, menurut saya kalau suap itu dia kayak menjadikan suatu barang atau suatu suatu barang atau sesuatu lah. Ya. Kalau gratifikasi ini dia lebih ke atau jabatan sesuatu komisi atau fasilitas lah yang diberi. Oke. Hampir benar, tetapi ada perbedaan mencolok sebenarnya antara gratifikasi dengan suap. Ya. Kalau suap itu jelas dia mengutarakan motifnya. Pak, saya berikan Anda uang sebesar 9M dengan syarat, ya, menangkan saya proyek. Itu suap. Ada syarat yang dia sampaikan, ada motivasinya. Berbeda dengan gratifikasi, itu pemberian hadiah tanpa memperlihatkan motifnya. Tapi sebenarnya kalau kita buka isi hatinya, ada udang di balik batu. Dia punya motif untuk mendapatkan proyek tersebut. Tapi tidak disampaikan di depan, tidak ditunjukkan motivasinya itu apa. Paham sampai di sini? Oke, itulah suap dan gratifikasi. Baik, saudara-saudara, ya. Kemudian banyak lagi ya mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi. Ada penggelapan dan jabatan, pemerasan oleh pejabat, perbuatan curang, benturan kepentingan, penyalahgunaan jabatan, percobaan pembantuan dan pemufakatan jahat, percobaan melakukan korupsi. Nah, ini adalah bagian dari atau ruang lingkup dari yang namanya tindak pidana korupsi, ya. Saudara-saudara, kita lihat ya, bagaimana karakteristik dari tindak pidana korupsi. Nah, merupakan tindak pidana yang luar biasa atau yang sering disebut dengan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, umumnya melibatkan penyelenggara negara, pegawai negara atau pihak swasta yang bekerja sama dengan pejabat. Lalu yang ketiga, menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, perekonomian negara, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Lalu yang keempat,
penanganannya menggunakan mekanisme khusus baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pembuktian. Terbukti kan bahwa yang namanya tindak pidana korupsi ini bisa langsung loncat kejaksaan, ya, tanpa melalui proses konvensional yang dimana proses konvensional yang misalkan kejahatan-kejahatan yang pada umumnya seperti pencurian, pembunuhan, ya, itu melalui kepolisian dulu, ya. Lalu ketika lengkap maka bisa langsung ke kejaksaan sampai ke persidangan. Tetapi di tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi bisa langsung diperiksa oleh kejaksaan. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kejaksaan memiliki wewenang terhadap melakukan penyidikan. Ya, tidak harus melalui kepolisian. Begitu kita naik level juga ada namanya komisi ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu KPK dikhususkan untuk menindak tindakan korupsi. Dibuat lembaga khusus untuk penanganan terhadap tindak pidana korupsi. Apa tujuannya? Ya, kita baca tujuannya. Yang pertama, melindungi keuangan dan perekonomian negara. Ini spirit dari yang namanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi. Terus yang kedua, mewujudkan bebas korupsi, ya. Kemudian yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Yang keempat, akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara, saudara-saudara, ya. Paham sampai di sini? Terima kasih. Nah, ada tindak pidana korupsi yang sangat umum terjadi, yaitu seringkali di dakwaan, ya, saudara-saudara. Yaitu pasal 2 dan pasal 3. Ya. Pasal 2 berbicara setiap orang dengan cara melawan hukum, ya. Pasal 3 berbicara setiap orang dengan cara menyalahgunakan kewenangannya. Ya. Sekarang di dalam KUHP baru kita sudah diatur mengenai apa yang dimaksudkan di dalam pasal 2 dan apa yang dimaksudkan di dalam pasal 3. Di dalam pasal 2 itu, di dalam KUHP kita diatur di pasal 603. Sedangkan pasal 3 mengenai penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam pasal 604. Ada perbedaan tipis sekali dengan apa yang yang ada di dalam KUHP, yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan apa yang diatur di dalam KUHP baru kita. Perbedaan tipis mengenai jumlah minimum sanksi. Nanti saudara-saudara bisa membaca itu, ya. Setelah pulang dari sini, saudara baca apa perbedaannya mengenai tindak pidana korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam pasal 603 dan 604, ya. Di dalam 603, nah, atau pasal 2 kalau dulu itu berbicara mengenai perbuatan melawan hukum. Ya, pernah dengar perbuatan melawan hukum? Ya. Jadi narasinya seperti ini, kurang lebihnya. Setiap orang dengan cara melawan hukum, memperkaya dirinya atau orang lain atau korporasi, ya, yang mengakibatkan kerugian negara, perekonomian negara, maka, ya, diberikan minimum sanksi hukumannya itu 4 tahun, maksimum itu 20 tahun. Nah, itu berubah di dalam pasal 603, minimum 2 tahun, maksimum 20 tahun. Begitu juga di dalam pasal 3 yang berbunyi setiap orang dengan cara menyalahgunakan kewenangannya, ya, memperkaya dirinya, orang lain atau korporasi, ya, dipidana dengan minimum 1 tahun, maksimum 20 tahun. Nah, itulah perbedaannya. Namun sekarang berdasarkan aturan yang terbaru itu sama minimumnya, maksimumnya sama. Nah, itu adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Kemudian hal tersebut, ya, sebagai resiko dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum itu adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa ketika orang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, bisa dikategorikan itu adalah korupsi, harus adanya kerugian negara. Ya, makanya sekarang berdasarkan, ya, putusan MK nomor 25 dan putusan MK nomor 66, kerugian negara itu harus nyata, ya. Yang dulunya, ya, kalau berdasarkan putusan MK nomor 3 tahun 2006, kerugian negara itu tidak perlu dibuktikan, ya, kalau dulu. Makanya disebut sebagai
delik di dalam tindak pidana korupsi itu adalah delik formil dulu sebelum adanya ini saudara-saudara putusan MK nomor 25 dan nomor 66. Sekarang itu berubah menjadi delik material. Nah, harus ada kerugian negaranya ya. Nah, kerugian negara itu harus nyata atau yang disebut sebagai actual loss, bukan potensial loss. Paham sampai di sini? Oke. Apa pengaruh dari tindak pidana korupsi atau dampaknya? Kita lihat bersama-sama dampak dari tindak pidana korupsi. Ya ini satu, merugikan keuangan negara ya dan perekonomian negara. Ya. Lalu yang kedua, mengganggu stabilitas ekonomi. Ya. Meningkatkan biaya ekonomi, high cost ekonomi. Ya. Menurunnya efisiensi penggunaan anggaran, terganggunya iklim investasi dan menurunnya daya saing nasional. Nah, lalu yang ketiga itu adalah menimbulkan distorsi mekanisme pasar. Korupsi menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat karena keputusan bisnis yang lebih ditentukan oleh praktek suap, kolusi atau penyalahgunaan kewenangan daripada kualitas, efisiensi dan inovasi akibat mekanisme pasar tidak berjalan secara adil. Kita ambil contoh misalkan korupsi-korupsi yang terbaru, bahkan mohon maaf di daerah kita sendiri, ada persaingan usaha tidak sehat di dalam penyediaan barang dan jasa. Dengan cara-cara yang tidak adil, dengan cara-cara yang licik, hal itu mempengaruhi bagaimana prosedural hukum itu sendiri. Sehingga apa? Akibatnya ketidakadilan dong. Nah, oke, paham sampai di sini? Ya. Nah, dengan melihat bagaimana pengaruh atau dampak dari tindak pidana korupsi, kita bisa mengambil kesimpulan, saudara-saudara. Ya, kesimpulan dari korupsi itu adalah korupsi merupakan bagian dari kejahatan ekonomi karena memiliki objek dan dampak utama terhadap bidang ekonomi, yaitu merugikan keuangan negara, mengganggu perekonomian nasional, merusak mekanisme pasar, menghambat investasi dan membangun serta menimbulkan kerugian sosial yang luas. Oke, itu kesimpulannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kan? Baik, materi hari ini saya rasa sangat menarik ini Pak. Tapi dari slide ataupun materi yang Bapak sampaikan di awal, tadi mengatakan bahwa ada lembaga-lembaga yang berhak menangani korupsi. Salah satunya adalah kejaksaan ataupun kepolisian, bahkan ada KPK. Nah, kalau kita melihat ada 3 lembaga ini yang berwenang untuk menangani korupsi. Jadi sejauh ini pertanyaan saya adalah, apakah dengan munculnya banyak sekali lembaga yang menangani korupsi ini akan memberikan dampak positif seperti lebih efektif dalam menangani korupsi, atau justru perebutan kewenangan untuk menangani korupsi, atau mereka ini nanti bisa jadi saling rebut nih, harus menangani perkara si A si B, padahal kita ada lembaga yang paling jelas namanya, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi kenapa ada di kepolisian maupun kejaksaan? Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan yang bisa dibilang itu adalah pertanyaan cetar membahana. Ya? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Aswadi. Ya, luar biasa pertanyaan Anda. Baik, apakah lembaga-lembaga tersebut, institusi-institusi tersebut, penegak hukum tersebut memberikan dampak positif atau negatif? Sederhananya seperti itu, ya, benar kan? Nah, kalau positif itu dapat menguatkan penegakan hukum, negatif itu malah saling sikut. Kalau spiritnya, secara esensialnya harusnya dapat menguatkan. Artinya lebih banyak penegak hukum itu, ya kejahatan itu semakin cepat untuk diungkap. Tetapi kalau kita lihat di media, baik itu media televisi maupun media sosial media, seolah-olah kok seperti saling rebut nih, ya, saling sikut, ya. Aku yang punya kasus itu. Di sisi lain kepolisian yang bilang aku yang punya kasus tersebut. Ya. Artinya ada konflik. Bisa saya simpulkan bahwa spirit sebenarnya itu dengan keberadaan penegakan hukum yang ada, yang jumlahnya sekarang 3, anggap saja di ranah penyelidikan, yaitu kepolisian, kemudian kejaksaan dengan KPK, harusnya itu saling melengkapi. Yang dulu KPK ini ada karena apa? Karena rasa kepercayaan terhadap penegak hukum lain itu berkurang, sehingga muncul KPK. Untuk apa? Untuk membangkitkan penegakan hukum yang lebih efektif.
Tapi ternyata sekarang ya jaksa juga ambil peran, kejaksaan ambil peran. Bahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh kejaksaan itu lebih ekstrim lagi daripada KPK. Nah, ini tidak sesuai dengan spirit dari adanya KPK. Oleh karena itu saya simpulkan secara esensial ya, penegakan hukum dengan munculnya 3 lembaga tersebut, munculnya 3 bagian penegakan hukum tersebut adalah harusnya saling menguatkan, tetapi pada faktanya ya itu malah seolah-olah saling melemahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas sampai di sini? Jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya, maka saya yakin saudara-saudara sudah paham akan materi yang saya sampaikan pada sore hari ini di pertemuan yang ke-7 ini. Paham semuanya? Yakin? Baik, kalau begitu saya kasih saudara-saudara tugas ya, menganalisa kasus. Kasus pengadaan. Ya, silahkan ditulis. Ditulis. Ya, ditulis. Sudah ditulis? Ya. Oke, sudah ditulis. Bunyi pertanyaannya adalah, ya. Ini, saudara-saudara, silahkan diidentifikasi, teruskan rumuskan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ya, dalam kasus di atas. Saya berikan waktu selama 1 minggu, besok dipresentasikan di depan, saya tunjuk teman-teman yang mau presentasikan tugasnya. Oke, sanggup? Sebelum saya mengakhiri, ada pertanyaan mengenai tugas? Silahkan, Agus. Terkait untuk tugas ini, apakah ini dalam bentuk Word atau tulisan di tangan seperti double folio? Word saja. Kita mengikuti kecanggihan teknologi, ya. Word ya. Tapi saran ya. Dan ini aturan yang tegas ya. Jangan semuanya itu plak-katiplak atau copy paste di ChatGPT ya. Ya. Harus dianalisa berdasarkan pendapat kalian. Oke? Paham sampai di sini? Sanggup mengerjakan ini? Oke. Kalau begitu, karena Anda sanggup, ya. Sebelum saya tutup ya, perkuliahan pada hari ini, saya ingin menyampaikan kata-kata motivasi kepada saudara-saudara yang saya kutip di dalam ungkapan Arab atau mahfuzon. Tapi saya akan menadakan itu dengan nada qasidah. Ya, baik, siap ya. Membuat spirit teman-teman itu menggelegar kembali. Ya. Oke, dengarkan baik-baik, disimak. Besok saya tanya, kalian harus hafal mahfuzat yang saya sampaikan. Oke, baik. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul ukabali mayyatakasalu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum